Halo sobat, ketemu lagi di Kuliah Home Channel. Malam ini saya berada di tepi pantai di pelabuhan. Tema kali ini cukup menarik. Ada apa di Buleleng? Kira-kira seperti itu temanya. Ya karena saya hampir hidup dan bermukim 12 tahun di Buleleng. Kiranya tema itu masuk akal. Mengapa? Karena dari dulu hingga kini, sebagian besar gubernur Bali berasal dari Buleleng. Jadi pertanyaan dasarnya adalah, ada apa di Buleleng? Mengapa itu bisa terjadi? Tentu jawaban umumnya seperti ini. Orang Buleleng pintar-pintar dan cerdas-cerdas. Karena secara historis, sekolah pertama di Bali ada Buleleng. Tapi jawaban itu sudah banyak dibicarakan sama orang lain. Saya akan melihat dari sisi yang berbeda. Apa di balik itu semua? Saya sepakat, orang pintar di Bali itu sebagian besar ada di Buleleng. Mengapa? Karena topografi Buleleng merupakan topografi perpaduan antara laut dan darat. Sungguh suatu kehidupan yang keras. Keras jangan diartikan kasar. Topografi yang keras di Buleleng memaksa pikiran orang Buleleng selalu bertumbuh dan mekar untuk menjawab tantangan hidup. Bagaimana mereka mampu bertahan hidup, survival. Ini dari dulu hingga kini masih relevan kita bicarakan. Karena tugas untuk bertahan hidup adalah tugas yang sangat mendasar. Mengapa bisa seperti itu? Karena kehidupan keras di Buleleng memaksa otak orang Buleleng, pikiran orang Buleleng selalu berupaya untuk kreatif, selalu berupaya untuk inovatif, untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi material, tentu untuk alasan keberlanjutan sekarang dan keberlanjutan generasi selanjutnya. Yang menarik adalah kerasnya orang Buleleng jangan diartikan lagi sekali sebagai sesuatu yang kasar, mempunyai makna yang mendalam. Keras di dalam artinya adalah pikiran orang Buleleng dipompa, dipaksa sehingga adrenalinnya terus mekar. Di sisi yang lain, orang Buleleng awalnya dan hingga kini sering juga makan ikan. Mengapa ikan? Karena Buleleng mempunyai laut yang terpanjang di Bali, kurang lebih 142 km. Ikan juga merangsang otak selalu mekar. Otak yang selalu berpikir, otak yang selalu kritis kepada hidup. Di samping itu juga ada suatu hal yang menarik di Buleleng. Orang Buleleng biasanya meboyo. Bagi saya, meboyo itu penting. Meboyo adalah suatu pikiran yang kritis untuk mencari sesuatu, mencari ada apa di balik suatu pernyataan. Tentu dengan guyonan seperti itu. Suatu pikiran yang tidak serta-merta untuk percaya.
istilah orang kini kepo lah. Pikiran orang Belem selalu mencari dan mencari jawaban. Pikiran yang rasional, kira-kira seperti itu. Tapi pikiran yang di ujungnya selalu nerimo kepada hasil. Nerimo artinya bukan secara umum, tetapi makna yang sebenarnya adalah tidak patah. Itulah arti nerimo dalam arti yang sebenarnya dan sesungguhnya. Jadi pikiran orang Belanda tidak patah walaupun dia diterpa oleh badai. Mengapa? Karena kulturnya seperti itu. Ya, dia dibentuk oleh topografi yang begitu keras. Ontologi orang Belalang juga menarik. Ontologinya sangat mendasar. Apa itu? Ontologinya adalah perbedaan itu sendiri. Orang Belalang sanggup menerima suatu perbedaan dan suatu perubahan. Tentu ini tidak lepas dari historis yang ada. Historis menyatakan bahwa Belanda pertama kali menginjakkan kakinya di Belalang, sehingga kultur-kultur itu yang memaksa pikiran orang Belalang selalu mekar, selalu tumbuh, untuk mencari suatu jawaban akan suatu kebenaran. Dan ini terus berlangsung hingga kini. Kalau saya memaknainya seperti ini. Orang Belalang adalah orang yang berani untuk gagal. Gagal dalam arti yang sebenarnya dan sesungguhnya. Apa itu? Suatu konsep yang belum selesai dan tugas Andalah untuk menyelesaikannya, yang bakalan tidak akan pernah selesai. Dengan cara itu, pikiran terus bertumbuh, terus mekar, generasi terus berlanjut, ya, sehingga kehidupan menjadi lebih baik dari hari kemarin. Jadi pikiran Belalang telah mengendap di setiap darah orang Belalang, yang selalu kritis, yang selalu rasional, penuh dengan guyonan, ya. Kata-kata yang begitu banyak, kira-kira begitu. Kata-kata yang begitu menghibur, disentuh dengan lelucon, ya. Sungguh suatu entertain, sungguh suatu kegembiraan yang lahir dari dalam diri orang Belalang itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada apa di Belalang? Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di kuliah HUM selanjutnya. Terima kasih.